Jika kau ingin tetap bersekolah untuk mengajar, sekolah tidak bisa meminta pilihan yang lebih baik. Mengapa kamu harus pergi ke universitas lain? Bagaimana dengan mengajar di universitas non-sarjana? Jemima berkata dengan sangat serius, Jakarta University bukanlah universitas non-sarjana. Sebaliknya, ini adalah universitas kelas 2 nasional dengan latar belakang fakultas dan pengembangan yang kuat, sempurna Agita. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa lebih kuat dari Universitas Hong Kong, dan jika kau tinggal di Universitas Hong Kong, kau tidak harus meninggalkan Hong Kong, kau dapat bekerja di sini. Itu lebih baik daripada pergi ke luar negeri untuk berkembang. Jemima tersenyum dan berkata dengan serius, aku sudah berada di Hong Kong selama bertahun-tahun dan inilah saatnya untuk keluar dan melihat dunia luar. Nagita menjawab, apa yang baik tentang dunia luar? Aku rasa tidak sebagus Hong Kong, dan Jemima, keluargamu kaya dan berkuasa di Hong Kong, dan kau bisa menggunakan semua fasilitas itu. Mengapa kau berlari jauh-jauh ke luar negeri? Setelah berbicara, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Jemima, kau ingin pergi ke luar negeri untuk berkembang. Apakah itu karena cinta? Pipi Jemima langsung berubah cerah. Ada gelombang merah, tapi dia tidak mau mengakuinya, dan dengan cepat berkata, aku hanya ingin meninggalkan zona nyamanku, jadi jangan menebak-nebak. Nagita melihat penampilan Jemima dan berkata dengan tegas, temanku Jemima, aku sudah mengenalmu begitu lama, dan aku mengenalmu terlalu baik. Kamu adalah orang yang tidak bisa berbohong sama sekali. Ketika kamu berbohong, pipimu akan memerah. Lihat betapa merahnya wajahmu sekarang, dan kamu masih mengatakan tidak. Jemima tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Ketika dia menyadari bahwa wajahnya sangat panas, dia dengan cepat berkata kepadanya, ini adalah akhir dari apa yang baru saja kamu katakan. Kau tidak boleh berbicara omong kosong kepada orang lain. Nagita tersenyum, berkata, oke, aku tidak akan pernah berbicara omong kosong. Tetapi temanku Jemima, bisakah kau memuaskan rasa ingin tahuku? Aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapa itu. Pesona macam apa yang bisa kau tangkap dari mahkota Universitas Hong Kong? Siapa yang bisa menaklukkan hati Jemima? Jemima memelototinya dan mengingatkannya, sibuklah dengan urusan yang serius, jangan selalu bergosip. Nagita tertawa, tidak ada gosip yang menyenangkan dalam bisnis yang serius. Nagita tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, hei Jemima, yang membuatmu jatuh cinta mungkin adalah anak laki-laki yang kamu bawa di penjualan amal Sim Sasui terakhir kali, kan? Kamu juga mengatakan pada saat itu bahwa dia adalah tunanganmu. Apa kau selingkuh? Jemima menatapnya tanpa berkata-kata dan bertanya tanpa daya, bisakah kau berhenti bersikap seperti itu? Tuan Renza dan aku tidak ada hubungan apa-apa, bagaimana kita bisa berselingkuh? Tuan Renza. Nagita menjulurkan lidah dan bercanda, kurasa kamu mulai menamai anak-anak masa depan kalian berdua, kan? Nama keluarganya adalah Renza, maka kamu memiliki seorang putra. Apa nama yang lebih baik untuk Renza? Oh, ya, jika kamu tidak menyukainya, aku akan menjadi ibu baptis untuk anak itu, bagaimana menurutmu? Jemima merasa wajahnya membengkak, dan berkata dengan sedikit marah, Nagita, jika kamu selalu tidak bermoral di masa depan, maka lebih baik aku menjauh darimu. Nagita cemberut dan bertanya, kawanku Jemima, kapan waktunya? Bisakah kamu memintanya keluar untuk makan bersama kita? Aku adalah orang. Aku tidak memiliki keterampilan lain, aku pasti memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi seseorang. Apakah dia baik atau tidak? Aku tahu setelah makan. Jemima berkata dengan sedikit melankolis, aku tidak punya kesempatan, dia akan meninggalkan Hong Kong malam ini. Apa? Nagita bertanya dengan heran, apakah dia akan kembali ke negaranya? Jika tebakanku benar, dia pasti dari Jakarta, kan?
Jemima hanya menghela nafas tak berdaya. Dia akan kembali ke Amerika Serikat. Kembali ke Amerika Serikat? Nagita buru-buru bertanya. Lalu kenapa kamu pergi ke Jakarta? Seharusnya kau pergi ke Amerika Serikat untuk menemuinya. Jemima memegangi dagunya dan melihat tidak jauh ke dinding dengan linglung, dan bergumam, dia akan pergi ke Amerika Serikat untuk menemani istrinya, dan dia akan kembali ke Jakarta bulan depan. Nagita bertanya tercengang, Jemima, apa yang kau bicarakan? Dia punya istri. Ya, Jemima mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia sudah menikah selama 4 tahun. Aku pergi. Nagita tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu, dan berkata, Kakak Jemima, kenapa kau tidak memikirkannya? Jemima tanpa sadar memutar pena di tangannya dan bergumam, bukannya aku tidak bisa memikirkannya, aku hanya tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Mengatakan kemudian, dia tiba-tiba melihat sekilas waktu di sudut kanan bawah komputer, dan berkata, sial, ini hampir jam 4, aku harus bertanya padanya kapan dia akan pergi. Setelah Tama dan Sinta membahasnya, mereka mengatur waktu agar pesawat lepas landas pada pukul 7 malam. Alasan mengapa mereka memilih untuk lepas landas pada jam 7 adalah karena dibutuhkan sekitar 12 jam bagi pesawat pribadi Sinta untuk terbang ke Providence. Itu lepas landas pada pukul 7 waktu Hong Kong, dan kebetulan pukul 7 malam waktu setempat di Providence. Waktu ini adalah waktu pendaratan yang relatif cocok. Terlalu dini akan memeras jadwal hari terakhir Tama di Hong Kong. Jika terlambat, jika tiba di paruh kedua malam, itu juga akan mempengaruhi istirahat istrinya. Namun, pada pukul 7 malam, agak memalukan bagi Hedi dan Guru. Karena keduanya ingin mengundang Tama makan malam secara pribadi, Hedi ingin keluarganya berterima kasih kepada Tama. Tetapi Guru ingin mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Tama. Sayang waktu keberangkatan Tama terlalu dini untuk mengatur makan malam, karena mempertimbangkan berbagai prosedur penerbangan internasional sebelum boarding, Tama memutuskan untuk berangkat ke bandara pada pukul 5 sore. Kali ini benar-benar tidak cocok untuk pergi makan malam. Saat dia menerima pesan dari Jemima yang menanyakan kapan harus take off, Tama langsung membalasnya. Ketika Jemima mendapat jawaban Tama, dia dengan cepat berdiri dan berkata dengan penuh semangat kepada Nagita, Nagita, aku harus pergi dulu, hadiah yang kusiapkan untuknya baru saja tiba di Hong Kong dalam setengah jam, dan aku akan segera mengambilnya. Pukul 5 sore, tim Rolls-Royce Guru membawanya dan Hedi ke hotel tempat Tama dan Sinta menginap saat itu. Melihat Tama, Guru berkata dengan hormat, Tuan Renza, konvoi kami siap berangkat kapan saja. Tama mengangguk ringan, dan ketika dia melihat Jemima tidak ada di sana, dia bertanya dengan santai, apakah Nona Jemima ada di sini? Guru buru-buru menjelaskan kembali ke Tuan Renza, saya memanggilnya, dan dia bilang dia harus pergi ke bandara untuk sesuatu, jadi dia pergi sendiri. Tama kemudian berkata, oke, kalau begitu kita juga pergi. Setengah jam kemudian, Tama dan Sinta mengikuti iring-iringan mobil Guru ke Bandara Internasional Hong Kong. Konvoi berhenti di depan gedung VIP. Setelah Guru turun dari mobil di depan, dia berlari sampai ke mobil tempat Tama berada, dan setelah membuka pintu, dia berkata dengan hormat, Tuan Renza, Anda dan Nona Fei harus bekerja keras sekarang. Kami pergi ke pemeriksaan keamanan dan bea cukai bersama terlebih dahulu, dan konvoi harus melalui saluran mobil untuk pemeriksaan keamanan. Setelah pemeriksaan keamanan, kami akan menunggumu di bandara. Setelah Anda melewati prosedur bea cukai, Anda dapat melihat saya segera setelah Anda keluar. Dia berkata, khawatir Tama tidak akan puas dengan proses semacam ini. Dia dengan cepat menjelaskan, Tuan Renza, Hong Kong memiliki cara yang lebih ketat dalam keselamatan penerbangan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.